Kalau dengar kata Jepang, yang kebayang biasanya orangnya sopan, kotanya aman, dan semua tertib. Tapi, gimana kalau ternyata buat sebagian orang asing dan komunitas muslim, Jepang tidak selalu seindah yang kamu lihat di anime dan vlog jalan-jalan. Di video ini, kita akan bahas 3 hal penting yang jarang diungkap. Rasisme dan perlakuan terhadap orang asing. Kebijakan Jepang soal turis dan over-tourism, dan bagaimana rasanya hidup sebagai seorang muslim di Jepang. Kalau kamu punya mimpi kuliah, kerja, atau bahkan pindah ke Jepang, tonton dulu video ini sampai habis. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang paling sensitif. Apakah Jepang rasis? Secara hukum, Jepang sudah ikut konvensi PBB tentang penghapusan diskriminasi rasial. Tapi sampai sekarang, mereka belum punya undang-undang nasional yang benar-benar melarang semua bentuk diskriminasi ras atau etnis di sektor privat. Artinya, untuk hal-hal seperti sewa rumah atau layanan jasa, perlindungan hukumnya masih abu-abu. Apa dampaknya di kehidupan sehari-hari orang asing? Pertama, ada laporan tentang racial profiling. Banyak orang asing, hanya karena wajah atau warna kulitnya beda, sering diberhentikan polisi untuk dicek kartu identitasnya. Beberapa warga asing bahkan sampai menggugat pemerintah Jepang karena merasa diperlakukan secara diskriminatif. Kedua, tidak sedikit orang asing yang ditolak saat mau sewa apartemen. Alasannya simpel, no foreigners, walaupun mereka punya pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Tentu, ini bukan berarti semua orang Jepang rasis ya. Banyak sekali yang ramah dan sangat membantu. Tapi penting untuk disadari, hidup sebagai orang asing di Jepang berarti kamu harus siap menghadapi sistem dan budaya yang kadang menganggapmu orang luar. Seumur hidup. Tidak peduli seberapa lama kamu tinggal di sana atau seberapa fasih bahasa Jepangmu. Sekarang, mari kita bahas sisi lain yang juga lagi hangat. Turis dan over-tourism. Sebelum pandemi, Jepang dikunjungi jutaan turis setiap tahun. Setelah pembatasan dibuka, angka itu langsung meroket lagi sampai menimbulkan masalah over-tourism di banyak tempat wisata populer seperti Kyoto dan Gunung Fuji. Apa respons pemerintah Jepang? Pemerintah pusat mengeluarkan paket kebijakan nasional untuk mengatasi ini. Misalnya, mengatur rute bus wisata, membatasi jumlah pengunjung harian di beberapa spot, dan mendorong turis untuk menyebar ke daerah-daerah lain yang kurang terkenal. Contoh paling konkret ada di Gunung Fuji. Sekarang diberlakukan pembatasan jumlah pendaki per hari dan biaya masuk wajib di jalur pendakian tertentu. Tujuannya supaya tidak terlalu sesak, mengurangi sampah, dan menekan risiko kecelakaan. Selain itu, ada juga rencana aturan baru soal duty free, visa elektronik, dan aturan belanja turis yang lebih ketat agar arus wisatawan bisa lebih terkontrol. Buat kamu sebagai orang asing, ini artinya ada 2 hal yang agak bertentangan. Di satu sisi, Jepang butuh turis dan tenaga kerja asing untuk ekonominya. Tapi di sisi lain, pemerintah dan warga lokal sudah mulai lelah dengan perilaku turis yang tidak menghargai aturan. Akibatnya, muncul regulasi yang lebih ketat dan kadang narasi negatif tentang turis luar negeri yang mengganggu. Jadi, kalau kamu datang sebagai turis atau pekerja, penting untuk paham konteks ini, supaya tidak kaget kalau merasa lebih diawasi, dibatasi, atau diatur dengan sangat ketat, terutama di spot-spot wisata populer. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget ditanyakan, gimana rasanya hidup sebagai seorang muslim
di Jepang. Populasi Muslim di Jepang memang masih tergolong kecil, tapi terus tumbuh. Perkiraan beberapa tahun terakhir menyebutkan angkanya sekitar ratusan ribu orang, terdiri dari pekerja, mahasiswa, dan juga warga lokal yang menjadi mualaf. Dampak positifnya sudah mulai terasa. Pasar halal di Jepang makin berkembang. Restoran yang menyediakan makanan halal atau setidaknya Muslim friendly makin banyak, terutama di kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan Kyoto. Beberapa hotel dan tempat wisata juga mulai menyediakan informasi tentang makanan halal, tempat wudhu, dan bahkan ruang untuk salat. Kota wisata seperti Kyoto bahkan punya halaman web resmi yang didedikasikan untuk wisatawan Muslim, lengkap dengan daftar restoran halal, lokasi masjid, dan tips-tips untuk beribadah selama di sana. Tapi tentu saja, tantangannya juga besar. Di luar kota-kota besar, menemukan masjid dan restoran halal masih sangat jarang. Akibatnya, banyak Muslim yang akhirnya memilih untuk masak sendiri dan harus teliti membaca label makanan dalam bahasa Jepang supaya aman. Selain itu, mayoritas orang Jepang belum terlalu paham tentang Islam. Biasanya bukan karena benci, tapi lebih karena nggak ngerti. Ini bisa bikin kamu sering harus menjelaskan berulang kali soal makanan, cara berpakaian, dan kewajiban ibadah. Kasus Islamofobia memang ada, tapi skalanya jauh lebih kecil dibanding beberapa negara barat. Tantangan terbesarnya justru datang dari kurangnya pengetahuan masyarakat dan minimnya fasilitas, bukan dari kebencian yang sistematis. Jadi, setelah mendengar semua itu, apakah Jepang adalah negara yang rasis dan tidak ramah terhadap orang asing dan Muslim? Jawabannya kompleks. Di satu sisi, ada masalah yang nyata. Racial profiling oleh polisi, kesulitan menyewa rumah, aturan yang semakin ketat untuk turis, dan minimnya perlindungan hukum dari diskriminasi. Tapi di sisi lain, ada juga sisi positifnya. Banyak peluang kerja dan belajar yang bagus. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah overtourism, serta komunitas Muslim dan fasilitas halal yang makin berkembang dari tahun ke tahun. Kalau kamu punya rencana ke Jepang, baik sebagai turis, pekerja, atau mahasiswa terutama sebagai seorang Muslim, pesan utamanya adalah datanglah dengan mata terbuka. Jangan cuma melihat sisi yang indah dan estetik saja, tapi juga pahami tantangan yang mungkin akan kamu hadapi sebagai orang asing dan bagian dari kelompok minoritas. Kalau kamu suka konten jujur seperti ini tentang Jepang, klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Topik apa lagi tentang hidup di Jepang yang pengen kamu bongkar di video berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.